Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Ahkamul Jum'ah, hukum yang berkaitan dengan hari Jumat. Nah, berikutnya adalah hukmu salatil Jum'ah. Sebagai tambahan, tidak ada dalam kitab antum. Salatul Jum'ah fardun 'alal a'yan ala kulli muslimin mukallafin illa man istasnahu dalil. Salat Jumat itu merupakan kewajiban yang mengenai setiap pribadi muslim yang mukallaf, yaitu yang telah dibebani syariat, kecuali yang telah diberikan istisna oleh dalil dari Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib. Wa yustasna min wujubil jum'ati alaihi as-sabi. Dikecualikan dari yang diwajibkan Jumat atas mereka itu, pertama adalah anak kecil, wal mar'ah, kemudian wanita, wal abdu, kemudian wal abdul mamluk, hamba sahaya, wal marid, dan yang keempat adalah orang yang sakit, wal musafir, dan juga orang-orang yang sedang di perjalanan, wasairu ashabil a'dar, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang memang memiliki udzur untuk tidak menghadiri Jumat. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Daruqutni, Al-Baihaqi, dan juga diterangkan dalam kitab Al-Irwa juz yang ketiga halaman yang ke-57, dari Tariq Ibn Shihab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin illa arba'ah.
Jumat itu sesuatu yang hak, wajib bagi setiap orang yang telah dewasa, kecuali 4 golongan. Abdun mamlukun, hamba sahaya, aw imra'ah, atau wanita, aw sabiyun, atau anak kecil, aw marid, atau orang yang sedang dalam keadaan sakit. Qala Abu Malik mengatakan hadis ini hasanun bituruqihi. Derajatnya hasan karena dengan sebab jalan-jalannya yang banyak. Di hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jum'ah yaumal jumu'ah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari kiamat, maka baginya mengerjakan salat Jumat pada hari Jumat itu wajib. Illa marid, kecuali orang sakit, aw musafir, atau musafir, aw imra'ah, atau seorang wanita, aw sobi, atau seorang anak kecil, aw mamluk, atau hamba yang dikuasai, atau hamba sahaya. Dari sini batalah pendapat yang mengatakan bahwa wajib Jumat bagi wanita, karena sebagian kaum mengatakan Jumat itu wajib pula bagi wanita berdasarkan keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'." Hai orang yang beriman, bila kalian diseru untuk menuju salat pada hari Jumat, segeralah kalian pergi menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Mereka menisbatkan kepada makna alladzina amanu, ini umum, laki-laki dan perempuan. Lalu kata mereka, maka perempuan pun wajib salat Jumat, tidak wajib salat zuhur. Tapi dalil-dalil tadi memberikan penjelasan bahwa 5 golongan atau 5 orang tadi termasuk yang diistisna, dikecualikan di dalam syariat untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Maka bila ia tidak mengerjakan Jumat, atas mereka mengerjakan salat zuhur. Apakah wanita dilarang menghadiri salat Jumat? Tidak. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajida. Jangan kalian larang wanita-wanita yang ingin salat di masjid. Jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid. yakni termasuk mengerjakan salat Jumat tidak dilarang wanita. Apakah mereka setelah mengerjakan salat Jumat kemudian mengerjakan salat duhur lagi? Tidak. Karena tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa wanita yang telah salat Jumat diwajibkan salat duhur pula. Jadi bila wanita mengerjakan Jumat, hilanglah kewajiban duhurnya. Bila wanita tidak mengerjakan Jumat, maka wajib baginya mengerjakan salat duhurnya. Wallahu a'lam. Naam, al-istidad li salatil Jumu'ah. Persiapan yang perlu diperhatikan untuk salat Jumat. Al-ghuslu li salatil Jum'ah. Mandilah terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat Jumat. Yani khamila rahimani wa barakallah. Qala Abu Malik, yajibu ala man jaa ila salatil Jum'ah minal mukhatibina biha ay yaghtasila fi asahi qaulail ulama. Menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang telah dikenai kewajiban Jumat baginya untuk mandi ketika hendak mengerjakan salat menuju salat Jumat. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Artinya beliau mengisyaratkan ada dua pendapat masalah mandi Jumat ini. Sebagian berkata wajib, sebagian mengatakan mustahab atau sunnatun muakkadatun. Tapi beliau mengatakan pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan wajib. Lil adillati allati taqaddama dzakaraha fi mujibatil ghusl. Telah kita terangkan pada keterangan kata beliau dalam bab mandi yang wajib. Tapi kita juga sudah terangkan pada hadis-hadis yang
berbicara tentang adab-adab Jumat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 877, Imam Muslim nomor 844. Bila seorang di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wa mafhumuhu, gimana pemahamannya? Annal ghusla la yusra'u liman lam yahduril jum'ah. Berarti orang yang tidak menghadiri salat Jumat tidak disyariatkan mandi. Ketika dia hendak menghadiri salat Jumat, maka dia disyariatkan untuk mandi. Dan pendapat yang rajih disyariatkan di sini adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Min babil aula atau la siyama, terutama mereka yang hendak datang salat Jumat dalam keadaan bau yang kurang baik begitu. Faidatan. Ada dua faedah dalam penjelasan ini. Pertama, man ahdasa ba'dal ightisal. Orang yang berhadas setelah dia mandi, mungkin kentut atau buang air kecil. Fayajzi'uhul wudu', ya cukup dengan wudu saja. Fa innal hadas innama yu'saru fit taharah as-sughra. Karena hadas yang tadi disebutkan, kencing maupun kentut, ini hanya menjadi pembatal hadas yang kecil. Dan hadas kecil itu cukup dihilangkan dengan apa? Wudu saja. Cukup dihilangkan dengan wudu saja. Maka tidak perlu mengulang kembali. Syekh Husain Al-Awaisah menyebutkan, ketika seseorang mandi, di tengah-tengah mandinya dia buang angin, itu tidak disyariatkan diulang dari awal. Tapi hendaklah dia melanjutkan mandinya itu. Kemudian dia berwudu ketika akan sholat. Jadi kalau ada orang mandi junub, kemudian di tengah-tengah mandi itu dia kentut, tidak perlu diulang dari awal. Dia lanjutkan mandinya. Kemudian ketika dia mau wudu, ketika dia mau sholat, maka dia berwudu kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, yakni man ajnaba yaumal jum'ah yujzi'u ghuslun wahidun. Pendapat beliau mengatakan, boleh orang yang junub pada hari Jumat dengan satu kali mandi saja. Saya katakan ini khilaf para ulama. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya menggabungkan dua niat dalam satu pekerjaan. Seperti membayar puasa Ramadan plus puasa sunnah Senin misalnya. Niat puasa Senin ibarat sekaligus niat membayar puasa Ramadan yang lewatkan. Nah, sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh menggabungkan, yakni dengan dua niat ini pada satu pekerjaan. Sebagian ulama lagi seperti yang beliau katakan ini boleh. Dia menggabungkan dua pekerjaan, satu pekerjaan dengan dua buah niat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, beliau mengatakan boleh. Idza asabat insan janaba yaumal jum'ah fa innahu yujzi'u ghuslun wahidun 'anil janaba wal jum'ah idza nawahuma. Bagi orang yang junub di hari Jumat, lalu dia menjadikan mandinya sekalian dengan mandi Jumat, asal dia meniatkan keduanya, maka ini boleh. Lalu kata beliau, perlu dicatat, wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alasan mereka yakni diperbolehkannya berwudu untuk berbagai macam urusan. Wudu karena sebab mau baca Quran, hukumnya sunnah. Ketika dia mau salat tidak perlu wudu lagi. Dan dia menggunakannya untuk salat tidak mengapa. Ala kulli hal, ikhwati rahimanillah, ini khilaf di antara para ulama. Al-Imam Al-Albani merajihkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Jadi harus dengan dua mandi. Mandi janabah sendiri dan mandi Jumat juga sendiri. Tapi bila manusia mencukupkan dengan mandi janabah dan dia tidak mandi Jumat, wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang zahir tidak mengapa. Karena salah satu tujuan mandi Jumat itu menghilangkan apa? Menghilangkan bau, menghilangkan keringat, menambah wangi. Bila itu sudah tercapai maka cukup. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Berikutnya, ma yustahabbu qabla dhihabi ilal jum'ah. Hal yang disukai dilakukan sebelum berangkat menuju salat Jumat. Masut tib, mengenakan minyak wangi kalau punya. Kalau dia nggak punya kecuali punya istrinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ikhwafillah rahimanillah, minyak wangi istrinya itu, minyak wangi wanita itu pada asalnya berbeda dengan minyak wangi laki-laki. Dalam hadis Aisyah, minyak wangi wanita itu baunya lembut, khafif, sedangkan warnanya pekat. Sedangkan minyak wangi laki-laki itu yang baunya menyengat. Nah, kalau tidak dijumpai kecuali itu maka tidak mengapa. Kecuali orang yang dalam keadaan berikhram, ilal muhrim wal mar'ah. Orang yang ikhram, Anda sedang umrah, mau salat Jumat, tidak boleh mengenakan minyak wangi dalam kondisi sedang ikhram. Atau wanita yang mau sholat Jumat, tidak boleh dia datang ke masjid membawa bau minyak wangi, tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nabi SAW berkata, tidaklah seorang lelaki ia mandi pada hari Jumat dan dia bersuci dengan cara bersuci sebatas kemampuannya dan dia membaguskannya. Lalu ia mewangikan tubuh dan merapikan keadaan pakaiannya. Kemudian dia keluar dari rumahnya tidak ada niat kecuali untuk salat, maka telah dituliskan baginya. Maka kemudian dia salat sesuatu yang tidak diwajibkan baginya. Lalu dia diam mendengarkan ucapan imam, melainkan Allah mengampuni dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Ini menunjukkan anjuran. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Ad-Darimi dan Al-Baghawi. Anjuran bagi orang yang keluar di hari Jumat mengenakan wewangian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun larangan bagi wanita, kata Nabi, idza saidat ihdakunnal isya wa fi riwayat al-masjidah fala tatayyabatil kalailah. Bila wanita, salah seorang di antara kalian wanita itu menghadiri salat Isya, dalam riwayat yang lain datang ke masjid, jangan pakai minyak wangi. Jadi janganlah dia itu mengenakan minyak wangi di malam itu. Enggak boleh ketika mau salat Isya pakai minyak wangi ke masjid. Padahal itu malam, di mana sebagian orang tidak mengetahui siapa orang yang mengenakannya. Apalagi bila itu dikenakan di siang hari. Ketika wanita lewat, tercium baunya oleh laki-laki, lalu laki melihat ini si fulana, ini enggak boleh. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wanita yang keluar mengenakan minyak wangi lalu baunya tercium oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Kata Nabi, fa inna zaniyah. Wanita itu seperti wanita pezina atau punya sifat-sifat wanita pezina. Dinasihatkan kepada istri, kepada anak wanita kita, kepada saudari-saudari wanita kita, agar ketika keluar rumah jangan mengenakan minyak wangi. Ini bukan berarti kita menganjurkan wanita berbau apak, tidak. Berbau lebus, enggak. Tapi kita tidak menganjurkan tidak menganjurkan wanita itu mengenakan minyak wangi yang menyengat. Ketika Aisyah ditanya oleh wanita-wanita Ansor, apa minyak wangi wanita itu? Maka kata Aisyah, cukup baginya air yang dia guyurkan pada tubuhnya. Jadi dia mandi, dia pakai sabun, cukup sudah. Kecuali ketika berada di hadapan apa? Suaminya. Itu pun di dalam rumahnya. Kalau di hadapan suaminya, di dalam masjid, ya nggak boleh. Kalau di rumahnya dia memakai minyak wangi, ya tidak mengapa. Boleh, Ikhwan? Nah, hendaklah para wanita ini memperhatikan dengan baik. Kemudian dalkul asnan bisiwaki wa nahwi. Berikutnya disukai sebelum berangkat ke masjid atau sebelum mengerjakan salat Jumat itu membersihkan giginya dengan siwak. Ya boleh juga dengan yang selainnya. Sikat gigi dengan pasta tidak mengapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli mukhtalimin. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. Wa ayyustanna wa ayyamasa tiban in wajada. Kalau dia menjumpai minyak wangi, hendaklah memakai minyak wangi.
dan disukai baginya bersikat gigi. Yani apa? Membersihkan giginya itu. Laula an asqa ala ummati la amartum bisiwaki ma kulli salatin. Kata Nabi dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau bukan memberatkan atas umatku, kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Jadi bersiwak sunnah. Timbul pertanyaan, bolehkah ketika khatib berkhutbah seseorang bermain siwak? Khatibnya khutbah, dia siwakan gitu. Nah, dihisap-hisap kemudian disiwak lagi gitu. Apakah ini boleh? Boleh bagi mereka. Wallahu a'lam, ala qauli rajih tidak boleh. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud melihat seorang lelaki bermain kerikil, maka beliau setelah selesai salat Jumat mengatakan fa jum'atuhu lagha. Jumatnya orang itu jadi sia-sia, enggak dikasih pahala. Yang boleh berbicara dengan imam, boleh. Kalau menegur imamnya keliru, maaf maksudnya khatibnya salah membawakan hadis, boleh dinasihati. Atau bertanya kepada khatib tentang sesuatu, boleh. Atau minta supaya khatib berdoa turunnya hujan, boleh. Seperti Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkhutbah, datang orang Badui menceritakan masa paceklik, maka beliau meminta agar Nabi berdoa diturunkan hujan. Terjadi dialog antara Nabi dengan orang Badui itu di atas mimbar. Boleh, enggak ada masalah. Ini tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga at-tazayyun. Yani at-tazyinu bil labsi ahsanis siyab wa afdaluhal bayat. Pakai baju yang terbaik. Berhias dengan pakaian yang bagus. Sebaik-baik pakaian lelaki yang berwarna putih. Di hari Jumat usahakan ikhwan, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, berhias dengan baju yang putih. Ini sunnah yang disukai oleh Nabi. Perbuatan yang disukai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menganjurkan, albasu minasyabil bayat fa inna khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakai baju yang berwarna putih kata Nabi, karena sesungguhnya sebaik-baik bajumu baju yang berwarna putih, dan kafani jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad. Bagaimana dengan wanita? Apakah boleh mereka datang ke masjid mengenakan pakaian putih-putih? Ini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama tidak membolehkan karena putih itu merupakan pakaian lelaki. Sementara Nabi mengatakan larangan menyerupai para lelaki. Atau Abdullah bin Abbas menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutarajjilat minan nisa'i birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai minan nisa'i yani al-mutarajjilat minan nisa. Wanita-wanita yang menyerupai para lelaki. Dari segi pakaiannya pun sama. Maka pendapat yang pertama mengatakan putih itu untuk laki-laki. Dan tidak dijumpai di zaman Nabi wanita mengenakan kain yang berwarna putih kecuali ketika dimakamkan jenazahnya. Sebagian pendapat mengatakan boleh dikembalikan kepada uruf kebiasaan negeri setempat. Bila itu di negeri-negeri yang mereka tidak terbiasa dengan pakaian putih, maka tidak boleh. Di negeri-negeri yang dimana para wanitanya mengenakan pakaian putih dan terbiasa bagi kaum lelakinya menganggap itu hal yang biasa bagi para wanita, maka ini boleh. Maka jalan keluar yang paling selamat, tinggalkan pakaian yang berwarna putih. Cuma sayang Indonesia ini latah orang-orangnya sebagiannya. Identik putih itu untuk orang yang haji. Sahih? Maka Anda lihat banyak orang yang pakai putih dipanggil Pak Haji. Padahal panggilan Pak Haji ini juga enggak syar'i. Kecuali namanya memang Haji, ya boleh. Namanya dia Haji, kita panggil Pak Haji, boleh. Tapi kalau dia itu bukan namanya Haji, dipanggil Pak Haji, itu enggak syar'i. Enggak ada sunnahnya dikasih gelar apa? Haji. Atau enggak ada sebuah identitas bahwa putih itu harus haji. Maka ada banyak orang yang enggak mau pakai putih. Kenapa? Nanti disangka Pak Haji. Lebih parah daripada itu jamaah wanita. Mau umrah dan haji bingung cari baju yang berwarna putih. Sebab kalau seandainya dia tahu sampai di sana dia akan melihat ternyata perempuan banyak yang pakai pakaian berwarna apa? Gelap atau hitam. Maka ini camkan baik-baik para wanita,
sebaiknya hindari baju yang berwarna putih. Khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan itu jauh lebih baik. Nah, kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, ijtinabu ma yuta'adda bi raihatihi. Jauhi makanan, jauhi benda-benda yang baunya tidak disukai oleh orang, yang menyakiti orang lain, seperti bawang putih atau bawang merah atau durian. Jangan mau ke masjid makan durian dulu ya. Sebagian orang menganggap ini baunya enak baginya, bagi orang lain kadang tidak. Rasulullah SAW melarang orang yang habis memakan bawang datang ke masjid. Ya, makan bawang merah maupun bawang putih, itu saja baunya nggak disukai. Apalagi musibah akhir zaman kita jumpai, manusia datang ke masjid dengan membawa bau asap rokok. Ini musibah. Makanya antum kalau ada orang yang merokok menuju masjid, dinasihati, Pak, jangan. Baunya bisa menimbulkan apa? Yani bau yang tidak disukai oleh orang lain. Sahih, Pak? Ya. Nah, demikian. Tapi kita tidak mengetahui kenapa manusia seperti ini. Suka sekali mereka ke masjid sambil merokok. Bahkan di emper masjid merokok. Sampai sudah iqamah, tanggung katanya. Habiskan dulu sampai bau rokok itu datang ke masjid, sehingga sebagian orang merasa tersakiti dengannya. Maka ini jauhkan. Kita tidak sedang membicarakan hukum rokok, tapi bau rokok ini sepakat manusia itu bau yang tidak sedap. Kalau ya kawan, dengan bawang putih bau mana? Sedap mana baunya? Antum jangan bilang sedap bau rokok, yang mana ya? Musibah ini. Nah, alhamdulillah. Nah, saya itu ikhwati rahimat, jauhi. Nah, intinya datang ke masjid itu datang kepada jumlah manusia yang banyak, ya pakai sesuatu yang menyenangkan hati orang lain. Pakai minyak wangi dan yang semisal daripada itu. Taib, af'alul ma'mumina halul khutbah. Ada hal penting yang dicatat, yang perlu dicatat tentang kondisi makmum ketika khutbah dilakukan. Pertama, at-tabkiru ilal masjid wa danwu minal imam. Usahakan cepat datang ke masjid, mendekat posisinya ke arah imam. Tapi musibah akhir zaman, masjid itu biasanya penuh di bagian mana ya, kawan? Bagian tembok, keliling. Tiang tembok itu penuh. Harusnya didahulukan pada bagian shaf yang terdepan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi kita mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal, fa idza jalasa al-imamu tawaw suhufa wa ja'u yastami'una dzikra." Sesungguhnya bila datang hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang datang, orang yang datang, orang yang datang. Bila imam telah duduk di atas mimbar, ditutuplah lembaran-lembaran catatan. Lalu mereka pun datang ikut mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khatib. Berarti merupakan kerugian datang di hari Jumat dalam keadaan khutbah sudah selesai. Ini kerugian. yakni tidak mendapatkan keutamaan dengan dicatatnya amal kebaikan mereka oleh malaikat di awal waktu. Kalau dahulu kebiasaan para sahabat menunggu Nabi datang langsung naik mimbar. Kalau sekarang kebiasaan khatib menunggu jamaah datang. Ini kebalik, keliru. Dan bahkan yang sunnah, Imam Asy-Syaukani mengatakan sebenarnya yang sesuai dengan sunnah, imam itu datang tidak sholat tahiyatul masjid. Dia datang langsung naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi di negeri kita? Kalau imam langsung naik mimbar, nggak ada jamaahnya. Paling muadzin 1 sama takmir masjid 2, 3, khalas. Khutbah di tengah-tengah baru ramai orang datang. Ini musibah. Diperbaiki, kawan. Kebiasaan seperti ini ditinggalkan. Karena banyak orang yang juga aneh, datang di awal waktu di masjid, tapi nongkrong di depan. Nongkrong di depan masjid, ngobrol di depan masjid. Andai saja mereka mengambil air wudu, salat tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah, membaca salawat atas Nabi, sungguh kebaikan itu akan datang kepadanya dan hanya Allah yang tahu tentang jumlah pahala baginya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, yang berikutnya,
Yani al-masyu ilal jum'ah wa adamu rukub laha illa lihajatin. Kalau bisa datang ke masjid itu jalan kaki. Jangan naik kendaraan. Ini yang makul. Kalau masjid Istiqomah ini misalnya perumahan Pertamina di atas itu ya sebaiknya jalan kaki. Kalau antum rumahnya di Manggar jalan kaki ke sini, nah ini jangan-jangan junun orangnya gitu kan ya. Nah, ini enggak makul gitu. Kalau dia datang ke Istiqomah mau Jumatan jalan kaki sampai di masjid sudah berkeringat lagi. Ya tentu yang makul ya. Yang bisa diterima oleh akal yang dekat ya dia jalan kaki. Yang mampu dia jalan kaki maka dia jalan kaki, dan ini pahalanya besar. Nabi menyebutkan tadi yang kita sebutkan ini, man iktasala yaumal jum'ah wa ghassala wa ghada wabtakara wa masya summa lam yarkud. Barang siapa mandi di hari Jumat, mandi dengan benar, bersegera menuju ke masjid, jalan kaki tanpa mengendarai kendaraan. Ini menunjukkan bukti disukai datang ke masjid dengan berjalan kaki. Mendekat kepada imam, dia mendengarkan ucapan imam, maka setiap langkah yang ia lakukan itu menghilangkan dosa dan mengangkat derajatnya. Dalam riwayat yang lain, satu langkahnya itu dinilai dengan orang yang berdiri dan puasa, berdiri di malam hari, puasa di siang hari selama setahun. Langkah kakinya itu disamakan dengan itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berkata Abu Malik, hadisun sahihun. Wallahu a'lam. Berikutnya salat tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Karena banyak para pemuda atau kaum muslimin ketika datang ke masjid berdiri di depan pintu nunggu khatib. Berdiri dia. Tapi enggak salat. Ada juga yang datang langsung duduk. Karena alasannya khatibnya sudah khutbah. Padahal tidak ada larangan bagi seorang yang mendengarkan, menjumpai khatib sudah berkhutbah untuk salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam madakhala rajul ilal masjid, dalam riwayat Imam Muslim, ada orang masuk ke dalam masjid, fajalasa, dia langsung duduk, faqala Nabi asalaita ya fulan, sudahkah kamu mengerjakan salat wahai fulan? La, belum. Qala qum fashalli rak'ataini, berdiri salat dulu 2 rakaat. Dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Hadis itu memberikan faedah pembicaraan khatib dengan makhtub enggak ada masalah. Teguran khatib kepada orang yang keliru itu harus dibiasakan. Demikian pula teguran seorang makhtub kepada khatib ketika keliru. Dan ini juga memberikan faedah tetap dianjurkan salat 2 rakaat tahiyatul masjid walaupun imam sudah berkhutbah. Das menunjukkan bukti dalil sebagian para ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid itu wajib menurut sebagian ulama. Alasannya karena boleh tidak mendengarkan khutbah dalam keadaan salat. Kalau seandainya tahiyatul masjid itu sunnah, maka tidak mungkin Nabi menyuruh orang itu salat lalu membiarkan dirinya tidak mendengarkan apa? Khutbah. Demikian. Saya rasa demikian ikhwan penjelasan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih banyak waktu yang tersisa. Tapi insyaallah saya mohon maaf ada udzur yang harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan dan saya minta udzur untuk tidak melanjutkan pada kesempatan malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.